Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Namun seringkali kita bertanya mengapa doa kita belum dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menunggu doa terkabul dan senantiasa yakin bahwa Allah selalu mendengar setiap permohonan hambanya. Nah, lantas bagaimana cara memperkuat doa agar lebih mudah dikabulkan? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentang tips agar doa terkabul. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Afiat ya. Terima kasih sudah hadir. Ya hari ini nuansanya berbeda, ya, cerah, baru juga tampilannya. Mudah-mudahan juga makin semangat ya Ayah ya, para pemirsa di rumah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita hari ini adalah tentang doa. Nah kadang-kadang tuh saya juga sering berpikir kalau misalnya lagi ada waktu gitu ya untuk berpikir misalnya, ya Allah sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Engkau ini larinya kemana ya, kadang-kadang gitu. Setelah mesti kita lahir di dunia, kita sudah bisa berdoa, doa yang kita panjatkan dari mulai kita bisa berdoa sampai mungkin kita meninggal, itu sebenarnya akan kemana ya Pak Kiai? Kenapa kadang-kadang kita tuh merasa, saya kan udah berdoa gini ya, tapi kok kayaknya saya belum merasakan doa saya dikabulkan ya. Sebenarnya doa itu larinya kemana dan apakah memang doa itu akan senantiasa Allah jawab? Tafadhol Pak Kiai. Iya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Di pagi hari ini, bertambah rezekinya. Amin. Apa yang ditanyakan ya Mbak Mila tentang berdoa ini, Allah secara jelas di dalam Al-Quran mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku terima. Jadi tidak ada salah satu firman Allah yang Allah menyalahinya gitu. Betul. La tukhliful mi'ad. Kita sering dalam berdoa mengatakan itu. Selalu kalau berdoa kita mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau bukanlah Tuhan yang menyalahi janjimu gitu. Itu sebenarnya walaupun kedengarannya kurang etis, sebenarnya lebih banyak ulama menggambarkan perkataan itu untuk meyakinkan bahwa doanya diterima. Artinya terima. Hanya saja kapan diterimanya, itu satu kapan. Kemudian apakah bentuk yang diminta itu sesuai yang diinginkan. Nah itu juga yang menjadi rahasia dan bagian dari aspek imani kalau ketika dia meminta. Bahkan Mbak Mila, seseorang yang meminta kepada hal-hal yang jelek dan bertentangan, jadi meminta yang jelek dan hukumnya haram, umpamanya begini, ada seseorang naksir sama istrinya orang gitu. Ya, kan bisa jadi laki yang naksir atau perempuannya yang naksir sama cowok orang lain tapi sudah saling berumah tangga. Kemudian dia minta, ya Allah ceraikanlah perceraian kami ini sehingga, dan dia pun yang saya senangi ceraikanlah sehingga kami bisa bertemu. Gitu ya. Apakah doa yang semacam ini dikabulkan? Dikabulkan, tetapi dia berdosa gitu loh. Nah, apa artinya? Dia berdosa ketika objek yang dalam doanya itu tidak memenuhi syariat. Dan itu maknanya dia menarik selendang di pundak Tuhan. Kan dia sebenarnya mau memaksakan bahwa innal Quran diturunkan, tidaklah Quran itu diturunkan kecuali untuk mengatur untuk lebih bagus gitu. Betul. Dia mau mencoba menyimpang gitu. Iya. Dia bisa saja dia mendapatkan ketika dia dalam unsur berdoa itu memenuhi syarat. Pertama dia mintanya sama Allah. Kemudian dia memintanya itu dengan sungguh-sungguh dan dia punya keyakinan kasih. Tetapi dia durhaka dengan perbuatannya. Jadi doa pun sebenarnya bisa menggiring seseorang tuh pada dosa ya.
pada kedurhakaan ya Pak Kiai ya. Pada saat dia minta sesuatu yang tidak syariati gitu loh. Karena pengertian astajib lakum itu maknanya nggak ada syarat. Oh oke. Jadi ya apapun selama kita berdoa kepada Allah ya Allah diterima tapi gitu. Kau tanggung jawab. Gitu. Oh berarti tetap yang bertanggung jawab ya si orang yang berdoa ya Pak Kiai. Kalau tadi ya misalnya karena dia mintanya yang haram. Tapi misalnya lah kan Allah yang mengabulkan, berarti kan Allah memang mau, Allah mengizinkan ini terjadi gitu misalnya Pak Kiai. Iya itu dalam istilah menarik selendang di pundak Tuhan. Oke. Nah itu yang salah dipahami ya. Jadi intinya konsep bahwa Allah itu kemudian mengabulkan doa itu terlepas dari itu tadi baik atau buruk. Nah itu tadi tapi setiap orang itu bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing kan Pak Kiai. Iya betul. Oke. Jadi sahabat aidihim. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa kok sekarang aku sudah berdoa misalnya ya Allah tapi kenapa belum dikabulkan? Kita memahaminya seperti apa? Apakah kita harus mungkin memang jangan-jangan nanti kali mungkin diganti dengan lebih baik atau seperti apa Pak Kiai kita memahami sesuatu yang belum terjawab dengan doa itu? Pertama kalau kita lihat sejarah tentang nabi-nabi yang berdoa ya. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa ya ingin melepaskan istrinya Siti Hajar dengan Ismail di padang tandus. Pada waktu itu di padang tandus itu maka istrinya pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kau sudah memperhitungkan kau tinggal aku di tempat yang tandus semacam ini? Apakah keinginanmu atau ini perintah Tuhan? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah perintah Tuhan, maka Siti Hajar mengatakan berangkatlah sesuai keinginan Allah. Artinya dia yakin ini pasti ada jalan keluar. Tapi beliau berdoa dulu. Ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadikanlah negeri ini yang penuh dengan buah-buahan. Artinya sumber nutrisi, kulinernya bisa terpenuhi gitu. Berapa lama? 350 tahun. Nah kadang-kadang innallaha ma'as sabirin itu menggambarkan salah satunya dalam pemaknaan. Ada yang memang kita disuruh sabar tapi diterima. Ya, tetapi diterima. Dari jawaban astajib lakum itu maknanya mutlak Allah menerimanya. Dan bisa jadi bentuknya dalam sesuatu yang lebih baik kan. Maksudnya misalnya kita minta A gitu Pak Kiai. Yeah. Ya Allah saya minta jodoh yang A, B, C, D. Allah ternyata tidak memberikan yang persis yang kita minta. Tapi selalu pasti lebih baik. Diberikan yang terbaik. Jadi memang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Karena biasanya yang sebenarnya itu lambat, cepat dan lain sebagainya. Hasilnya itu kita melihat dari apa saja sih yang diminta di dalam doa itu. Contohnya tadi Mbak Mila bilang ketika orang minta jodoh umpamanya, mintanya jodoh. Tapi dia pada saat yang bersama dia minta panjang umur, dia minta rezeki yang banyak, dia minta keturunan yang soleh dan soleha. Dia bisa jadi punya obsesi lokal tuh, apa tuh pengen usaha ini dan lain banyak sebagainya. Kan permintaan misalnya. Nah itu sangat berpengaruhi dengan jodoh yang dia minta. Maka Allah akan memenuhinya. Astajib lakum itu maknanya sesuai dengan cocok nggak nih mau ini. Nah, sehingga perlu kesabaran. Ya pasti itu. Bisa jadi orangnya masih di luar kota, dia mesti pindah dulu. Betul. Ya karena bertemunya itu nggak mungkin kecuali dengan jalur yang Allah sudah pertemukannya juga. Jadi itu ya memang betul ya, dalam konsep berdoa itu juga harus sabar sebenarnya. Dan sabar sebenarnya menjadi potensi supaya doa kita yang kita panjatkan juga lebih banyak ya Pak Kiai ya. Oke, menarik sekali. Nanti kita bisa membahas tentang adab doa Pak Kiai. Karena penting itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian Allah bisa mengabulkan atau tidaknya kan Pak Kiai ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah dari Kalisuren Tajur Halang Bogor. Saya adalah penonton setia program Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran Tematik CNN TV. Saya ingin bertanya Pak Kiai Haji Haris Akram, saat ini saya sedang mencari pekerjaan dan sudah memasukkan surat lamaran di beberapa tempat. Pertanyaannya, bagaimana tips agar doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya bisa bekerja di sebuah perusahaan? Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Haris Akram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tips agar doa terkabul. Pak Kiai, baru saja kita mendengarkan ada pertanyaan, sebenarnya harapan juga buat didoain sih sebenarnya ya. Pak Kiai dari Mbak Maria Ulfa di Bogor, pertanyaannya Pak Kiai sedang mencari pekerjaan. Mbak Maria Ulfa ini sudah memasukkan CV ke beberapa tempat dan bagaimana supaya doanya untuk mendapatkan pekerjaan ini bisa terkabul? Apa mungkin ikhtiar atau amalan yang mungkin bisa dilakukan Pak Kiai? Tafadhol. Ya baik, tips untuk berdoa itu maka seperti orang yang ingin masuk ke suatu tempat maka ada etikanya, ada adabnya. Ulama-ulama melihat dari bagaimana caranya Nabi ketika berdoa menyimpulkan yang pertama bahwa di dalam doa itu iftitahu bihamdillah wasana'i alaih. Memulai doa itu dengan menyebut alhamdulillah dan memuji Allah. Redaksinya boleh silakan pilih. Tetapi yang dipilihkan oleh Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari, beliau mengatakan dalam salah satu tulisannya itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu muqaddimah doa itu adalah permintaannya Nabi Adam ketika dia diusir. Kemudian dia bertaubat, bagaimanakah aku mengungkapkan doa kepada engkau? Maka Allah mengajarkan redaksinya seperti itu. Nah, kalau orang menggunakan alhamdulillah hamdan kasiran lakal ham walakal syukur, boleh menggunakan redaksi. Pokoknya intinya pertama dia memuji Allah. Hamdalah dan memuji Allah. Kemudian wassalawatu ala nabi. Membaca salawat kepada Nabi. Nah, banyak orang kan langsung berdoa. Nah, semestinya baca salawat dulu. Ada sebuah keterangan mengatakan doa mu'allakun baina sama'i wal ar. Doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Hatta tusalli alaihi salawat. Sehingga beliau ini, orang ini membaca salawat Nabi. Nah, yang ketiga itu ghairu taraddud, artinya yakin, wa antum muqinun. Kamu dalam berdoa itu dalam keadaan yakin. Ghairu taraddud, enggak boleh ragu, nih diterima apa enggak? Gitu. Terima apa enggak? Itulah yang menjadi masalah. Nah, di antaranya lagi berdoanya itu berwudu. Dalam kondisi berwudu. Ya, kemudian menghadap kiblat. Ya, mengangkat tangan itu adalah bagian dari adab. Saya kira Mbak Maria kalau kriteria ini, adab ini dilakukan, ya maka insya Allah diterima. Hanya saja penerimaan Allah, apakah pekerjaannya itu yang perusahaan A yang sesuai yang kita sudah memasukkan ya lamaran itu atau yang lain, maka kita mestinya tawakal Mbak Mila. Betul. Kita terserah Allah, pokoknya saya minta sama Allah, kan pasti dia minta bekerja tapi minta rezeki yang halal kan. Maka Allah kasihnya kamu lebih baik di sini. Kamu lebih bisa memelihara dirimu dari uang-uang yang tidak halal. Itu seperti itu. Oke, jadi itu tadi adab-adabnya ya Pak Kiai ya. Kemudian pada akhirnya adalah tawakal. Jadi doa dan tawakal itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ya Pak Kiai. Ketika sudah berdoa pada akhirnya tawakal itu harus menjadi senjata juga ya Pak Kiai. Iya, kan diajarkan faiza azamta fatawakkal. Iya, faiza azamta. Apabila kau sudah membuat manajemennya yang bagus, mengupayakannya fatawakal. Serahin sama Allah. Karena bisa jadi bukan perusahaan A. Dia bisa B, bisa G. Tapi yakinlah Mbak Maria pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Yang penting itu tadi kita sudah melalui proses yang Allah kehendaki. Iya. Dengan cara berdoa tadi ya Pak Kiai. Betul. Nah, Pak Kiai, kalau kemudian misalnya kita itu misalnya sudah berdoa nih ya,
mungkin Allah jawab dengan cara yang lain. Kok itu tadi misalnya berharapnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan A. Ternyata Allah kasih ya udah yang B aja gitu. Ada rasa yang mungkin aduh kok jadi nggak sesuai dengan apa yang saya mau sih gitu. Itu tuh sebenarnya kita boleh merasa kecewa nggak Pak Kiai dengan seperti itu? Nah, di dalam pendapat para ulama, salah satu ada berdoa itu jangan merinci permintaannya. Oh oke, ini penting. Jangan merinci permintaannya karena nanti dia kecewa dengan permintaannya itu. Kalau kecewa orang, dengan ekspektasi sendiri berarti ya? Ya, kalau orang yang tawakal kepada Allah, maka dia yakin mintanya yang terbaik. Oke, karena Allah pasti akan walaupun yang terbaik. cuma A sama B yang dia masukkan, tetapi dia sebenarnya wa anta jahil, kau banyak yang nggak tahu gitu loh. Kita benar. Nah, jadi dengan jangan, justru kalau kita mendikte Tuhan itu bagian dari yang tidak adab. Ya Allah, keluarkanlah iPhone 16 mamanya gitu. Di langit nggak ada gitu. Pak Kiai update juga loh ini, Masya Allah. Ya kan banyak yang pengen berburu iPhone ya. Ya. Oke, jadi intinya bahwa kita tuh jangan merinci. Jangan. Karena kadang-kadang saya juga sempat mendengar, ya nggak apa-apa kan berdoa boleh dirinci, pengen apa, pengen yang seperti ini ya Allah, pengen yang seperti ini gitu. Jangan, Jadi, justru kita nggak boleh, menyebabkan mendikte Tuhan itu bagian yang tidak adab. Sesungguhnya kita nggak berbicara juga, sebenarnya Tuhan udah tahu maunya kita apa. Setuju. Jadi harus dipahami bahwa berdoa itu adalah perintah Tuhan. Jadi umpamanya tidak ada perintah doa ya. Udu'uni itu lafaznya itu fi'il amr, perintah, kata perintah. Udu'uni, mintalah kepadaku. Seandainya tidak ada ayat itu, tidak usah meminta pun Allah sudah tahu. Tetapi tidak ada ikatan emosional terhadap apa karunia yang dia dapat ketika dia tidak meminta. Tetapi ketika dia meminta, dia bilang, ya Allah, aku minta A ternyata B, ya Allah. Nah, dengan berdoa itu jadi fasilitator untuk dia semakin dekat. Padahal nggak diminta juga Allah udah tahu, rinciannya itu Allah udah tahu gitu loh. Jadi doa itu sebenarnya sebagai sarana apa ya? Membangun koneksi ya Pak Kiai. Betul, kira-kira. Membangun koneksi dengan Allah gitu. Ada rasa butuh, ada sifat kehambaan yang kita tuh kita sadari dan memang kita butuh Allah gitu loh untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Ya makanya ahli syariat mengatakan walaupun Allah tahu apa rincian yang kita mau, kalau kita nggak minta sombong gitu. Nah itu tadi. Jadi orang yang nggak berdoa itu justru adalah orang yang sombong. Ya itu tadi sih. Tapi kadang-kadang kenapa sih nggak berdoa? Ya Allah kan sebenarnya tahu lah kebutuhan saya. Misalnya saya nggak minta pun sebenarnya Allah tiba-tiba ya saya dikasih rezeki gitu. Ya sebenarnya apa fungsinya berdoa kalau Allah sudah tahu? Kan Allah maha tahu, Allah maha kaya. Tanpa saya harus berdoa pun Allah sudah memenuhi kebutuhan saya gitu. Itu sebuah kesombongan. Kesombongan. Itu bagian dari, malah gimana ya Pak Kiai, kalau ada orang justru percaya dengan atau melakukan hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ada dua. Yang pertama bahwa kaedah yang tadi disebutkan bahwa tidak meminta adalah sombong. Itu menurut pandangan para fuqaha. Fuqaha, oke. Adapun pandangan para mutasawif, para sufi, ada yang menyalahi sepertinya tetapi tidak. Jadi dia memahamkannya itu Nabi Ayub ketika diberi sakit. Ya, sakit begitu lama, begitu panjang. Ketika istrinya mengatakan, kenapa kau tidak memintanya gitu. Maka Nabi Ayub mengatakan, coba kau hitung sudah berapa lama aku sakit ini. Kemudian umurku berapa. Maka ternyata masih lebih banyak sehat daripada sakitnya. Maka Nabi Ayub tidak mau berdoa untuk diberikan sehat. Nah, oleh para sufi itu dianggapnya tidak semestinya, tidak adab ketika ya dia meminta sesuatu yang sebenarnya Allah sedang memberikan. Berdoa itu kan berarti bisa jadi Allah sedang memberi, kemudian kita menolak kan maknanya kan. Kalau sakit kita minta sembuh. Iya sih sebenarnya kayak ya kalau kita pahami secara sederhana ya kita meminta kebalikannya kan sebenarnya Pak Kiai ya. Nah, sehingga mereka tidak mau meminta.
Sehingga menurut dia saya sudah diberi umur, sudah dikasih hidup oksigen bagus, ini. Aku malu untuk berdoa. Karena yang diberikan saja bersyukurnya aku belum melampauinya. Sehingga terserah Allah saja. Berarti itu tergantung level keimanannya sih ya Pak Kiai. Maksudnya kalau kayak kita yang masih ya Allah apa-apa dikeluhin, apa-apa kita masih butuh ya. Kalau sudah mutawakilin bisa jadi dia nggak meminta lagi karena malu dia memintanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi tergantung tadi ya tingkat atau level keimanan kita seperti apa. Bagaimana kita juga memahami apa yang Allah kasih. Menafsirkan apa yang kemudian Allah kasih, mungkin bagi kita yang masih awam ini, yang ilmunya masih fakir ini juga berbeda kan ya Pak Kiai dengan selevelan mungkin ulama, dengan Rasul. Ini menarik juga sih. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tips agar doa terkabul. Pak Kiai, kalau kita bicara soal doa, ini kan bagian dari apa ya? Memang fitrah kita sebagai hamba yang lemah, yang membutuhkan Robnya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ini jadi kemudian mengingatkan saya ada kisah bahwa zaman dahulu para salafus saleh gitu ya, para sahabat, bahkan hal yang remeh saja dia minta sama Allah. Garamnya habis di rumah atau misalnya tali sandalnya putus. Ya Allah, kondisinya dia menyampaikan kondisinya dan berdoa kepada Allah. Nah, ini kan kalau kita kemudian merujuk pada kisah-kisah yang luar biasa ini, kita menyadari bahwa bahkan hal yang remeh saja, hal yang sekecil itu pun kita tuh minta loh sama Allah, kita berdoa sama Allah gitu, kita berharap sama Allah. Bukankah itu sebaiknya juga harus kita lakukan saat ini ya Pak Kiai? Tapi kadang kita merasa sombong kayak kadang gitu aja kok minta sama Allah sih gitu. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Ya baik ini para pemirsa, buat anak-anak muda ini sangat penting ini. Da'a yad'u du'aan yang kita menyebutnya kata doa itu bermakna itu maknanya memanggil, berseru kepada Tuhan. Jadi nggak mesti doa itu maknanya seperti sebuah kelaziman pemaknaan di mana secara khusus dengan adab-adab tertentu orang meminta. Jadi anak kecil itu dia selalu berdoa kepada ibunya, maknanya semua apa yang dia lakukan dia lipatkan ibunya. Ma ini ma aku ini ma gini. Itu namanya berdoa dia. Memanggil bagian memanggil, dia menyeru dan dia melibatkan mamanya. Kalau tadi dibilang ya Allah garam habis, ya Allah air kering, ya Allah hujan, ya sudah Allah akhir panas. Bulan gitu. Ya Allah sudah habis yang baru belum datang umpamanya. Sebenarnya itu berdoa. Jadi bagaimana dia melibatkan Tuhan, dia melibatkan Tuhan dalam keseluruhan lini kehidupan. Kapan dan dimanapun dia libatkan Tuhan, itu sebenarnya doa yang bagus yang seperti itu. Yang sesungguhnya seperti itu. Seperti itu. Jadi ada sebuah kedekatan. Dan dia benar-benar menganggap Tuhan itu di hadapan dia. Kan kalau bilang Allahumma antas salam. Ya Allah, anta itu maknanya di hadapan. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Yang memberikan salam. Wa ilaika. Ilaika itu maknanya mukhattab, berhadapan. Nah ketika dia bilang ya Allah habis, ya Allah sakit, ya Allah penting, ya Allah ulurkan tanganmu, itu maknanya doa. Jadi bukan maknanya doa dalam arti yang setiap habis sholat. Iya habis sholat misalnya dalam bentuk. Dan kelebihannya ini manakala dia melibatkan semua, itulah yang termasuk pada kata bismillah. Atas namamu ya Allah. Ketika dia mengatakan semuanya atas namamu, atas kehendakmu, maka itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya di kampus itu sering bilang, kalau ada informasi ada yang mau pindah fakultas, pindah prodi gitu. Saya masuk kelas itu salah satu yang memberi, saya ajarkan kepada mereka motivasi itu,
bahwa yang kita takut karena ada yang ditakuti mata kuliah mamanya, yang kita takut itu karena kita tidak meminta. Nah berdoa itu tidak melulu gitu. Coba kamu bilang, ya Allah saya bisa. Ini dalam adab disebut khobariyah bimakna insya'iyah. Kalimatnya itu kalimat pemberitahuan, ya Allah saya bisa. Tapi maknanya bukan itu, maknanya ya Allah berikan saya supaya bisa. Sebenarnya kayak afirmasi, tapi sebenarnya minta sama Allah bahwa berikan saya kekuatan, berikan saya kebisaan ya, tanda kutip gitu ya Pak. Nah itu ada bahasa kedekatan, ya Allah saya bisa, ya Allah saya mampu, ya Allah saya pingin, ya Allah. Sehingga ketika dia lapar, gurunya belum keluar, ya Allah saya tidak lapar ya Allah. Saya cukup ya Allah. Itu bisa teratasi. Dan saya ini peristiwa yang menarik ya. Ternyata benar memang di kelas itu infonya banyak yang beda tapi tidak jadi pindah. Apa yang menarik ketika mereka selesai kuliah beliau kumpul bikin video gitu. Dia bilang, Ayah Haris, ya Allah kami bisa. Gitu. Saya merinding dengar anak-anak itu karena mereka lulus tidak pindah ke prodi, tidak prodinya. Jadi ya memang the power of doa itu memang betul-betul ya Pak Kiai ya. Luar biasa, luar biasa power of doa. Nah Pak Kiai terakhir nih, jadi misalnya nih kita merasa kita sudah berdoa ya, mungkin kita tadi punya banyak permintaan, permohonan kepada Allah, ya Allah pengen ini, pengen itu gitu. Tapi mungkin sampai dengan akhir hayat sampai kita meninggal, mungkin kita belum merasakan atau Allah tidak memberikan itu. Artinya, tapi doa-doa kita kan tidak akan menguap begitu saja. Apakah nanti doa kita itu akan dikonversi, bahasanya begitu, Pak Kiai? Di akhirat nanti akan menjadi seperti apa, Pak Kiai? Pasti, karena kalimat astajib lakum, aku terima, itu nggak ada yang ditolak. Jadi semuanya ya akan ditampung lah, bahasa itu akan diterima gitu ya sama Allah. Ya? Apakah bisa jadi sesuai permintaan dan diberikannya di dunia cepat, pertengahan atau lambat itu hak Allah. Itu hak. Termasuk juga dikonversi ketika diberikannya nanti di akhirat. Kenapa? Kamu kalau kaya sekarang bisa jadi kamu nggak ngaji. Iya, sombong nih, kamu bisa nih, sombong. Gitu. Kamu gitu ya, mainnya ya di tempat yang lain terus gitu. Bisa jadi. Jadi kita nggak perlu berputus asa sebenarnya. Pahami saja para pemirsa, astajib lakum, pegang gigit dengan gigi geraham. Semua doa aku terima kata Allah. Betul. Udah, jadi nggak usah masalah nanti kemudian dikabulkan, itu hak prerogatifnya Allah, itu ranahnya Allah, tapi ikhtiar kita adalah berdoa ya Pak Kiai ya. Iya betul. Berdoa, oke. Dan tawakal pada akhirnya harus ini. Masya Allah Pak Kiai, ini luar biasa. Saya dapat banyak ilmu, dapat pencerahan di pagi hari. Terima kasih atas ilmunya Pak Kiai. Sehat-sehat, nanti ketemu lagi di kesempatan yang lain. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.